Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kali ini akan membahas tentang jarak. Jadi apa itu yang namanya jarak? Jarak itu adalah panjang suatu garis. Nanti ada beberapa yang akan kita bahas. Pertama ada jarak dua titik. Jadi di situ dimisalkan PG. Misal saya punya dua titik. Ini titik pertama. Saya baca ya. Titik pertama itu saya beri nama titik P. Kemudian ada lagi titik kedua, ini adalah titik Q. Maka yang dimaksud dengan jarak antara dua titik, jarak antara PQ itu adalah yang ini. Jarak PQ itu yang mana? Ya ini. Jadi kalau ada PQ disambung atau dihubungkan oleh suatu garis, maka panjang garis tersebut itu yang namanya jarak PQ. Jadi garisnya itu harus berupa garis lurus. Jadi itu yang namanya dengan jarak PQ. Berarti berapa jaraknya? Ya diukur aja panjang garis yang pada panjang ruas garis yang melalui titik P dan titik Q. Dengan garis tersebut merupakan garis lurus. Nah, yang kondisi keduanya itu adalah bagaimana jarak antara suatu titik dengan garis. Nah, suatu titik dengan garis itu sebagai berikut. Jadi di sini ada titik, saya beri nama titik P. Kemudian ada lagi suatu garis. Jadi ada suatu garis yang ini melewati titik A dan titik B. Jadi garisnya bentuknya seperti ini. Maka jarak antara P dengan AB atau P dengan AB itu yang gimana? Jarak antara P dengan AB itu adalah jarak yang dari P tegak lurus dengan AB. Jadi kita membuat garis proyeksi dulu. Nah, buat titik garis yang tegak lurus dengan AB. Misal titik ada kan di sini ada titik ya, P dengan AB ada tegak lurus. Misal saya beri nama titik Q. Nah, saya beri nama titik Q. Maka panjang garis ini PQ ini merupakan jarak yang menghubungkan suatu titik P dengan garis AB. Jadi cara mencari jarak titik dengan garis itu adalah kita mencari garis yang tegak lurus dengan garis tersebut, dengan AB, di mana garis yang tegak panjang titik dengan garis itu adalah ya ini, jarak garis yang tegak lurus terhadap garis tersebut. Jadi yang dimaksud PQ inilah maksudnya. Jadi yang ini PQ ini pakai warna yang lain ya. Jadi PQ ini merupakan jarak antara titik P dengan garis AB. Jadi nanti kalau ditanya titik ini dengan garis ini gimana? Ya kita harus mencari tegak lurus dulu pada garis tersebut, kemudian dihubungkan. Maka itu adalah jaraknya di situ, panjangnya itu. Nah, mungkin kalau belibet nanti dibaca ulang lagi ya pelan-pelan. Nah, kalau ini bagaimana jarak garis yang dia itu sejajar. Nah kalau yang nggak sejajar Pak, ya kalau nggak sejajar dia jaraknya 0 karena dia kan berpotongan. Tapi kalau ada garis yang sejajar dia punya prinsip yang berbeda. Nah, misalkan di situ dicontohkan ada garis yang sejajar yaitu garis AB. Nah, ini A, di sini B, kemudian sejajar dengan garis CD. Nah, ini ada garis CD. Nah, kita disuruh mencari jaraknya AB dengan CD itu berapa? Ya, caranya kita mencari membuat garis yang dia itu tegak lurus dengan keduanya. Jadi membuat garis yang tegak lurus dengan keduanya. Kita misalkan yang perpotongan dengan AB itu P, perpotongan dengan CD itu Q. Maka jarak itu adalah panjang PQ. Bisa dipahami dari maksud saya untuk sifat yang ketiga ini. Nah, terus kemudian nanti ada lagi jarak antara titik dengan suatu lingkaran. Jadi di sini itu ada suatu lingkaran bentuknya kayak gini. Nah, pusatnya itu di O, ini pusat lingkaran. Kemudian di sini ada lagi titik. Ini titik. Ini pusatnya O. Ini titiknya adalah titik P.
jarak titik P dengan lingkaran yang berpusat O itu yang gimana, yang mana jaraknya. Nah, caranya itu adalah dari pusat lingkaran kita tarik garis, tarik garis melalui P. Maka yang ini kan ada perpotongan toh, perpotongan antara garis OP dengan lingkaran. Misal titik potongnya di sini ya Q. Nah, maka panjang garis PQ ini adalah jarak antara titik dengan lingkaran. Jadi kurang lebih seperti itu maksud yang nomor 4. Nah, kalau yang nomor 5 gimana? Bagaimana kalau jarak antara lingkaran yang pusatnya sama? Kalau lingkaran pusatnya nggak sama, ya lain lagi ya. Ini lingkaran yang pusatnya sama. Gimana cara ngukurnya? Cara ngukurnya sebagai berikut. Misal pusatnya itu adalah di sini O, lingkaran pertama bentuknya kayak gini. Nah, kemudian ada lagi lingkaran kedua, ini anggap aja lingkaran ya. Nah, maka yang dimaksud jarak antara lingkaran pertama, ini saya beri kode aja ya. Ini lingkaran pertama, yang besar ini lingkaran yang kedua. Jarak antara lingkaran pertama dengan lingkaran kedua itu yang gimana? Dari titik pusat O kita buat jari-jari, nanti akan didapatkan jari-jari pertama yang ini, kemudian jari-jari kedua itu yang ini jari-jari yang kedua, punyanya lingkaran yang paling besar. Nah, titiknya ini adalah yang ini titik. Nah, ini saya beri nama P, yang ini Q. Nah, maka panjangnya PQ ya ini adalah jaraknya antara dua lingkaran tersebut. Mungkin seperti itu gambarannya. Jadi saya simpulkan, yang pertama jarak dua titik itu yaitu adalah kedua titik tersebut dihubungkan, maka panjangnya itu adalah jaraknya. Kalau titik dengan garis, ya dari titik tersebut ditarik garis yang tegak lurus dengan suatu garis, maka panjangnya PQ ini, Q itu ada di garis tersebut, panjangnya PQ adalah jaraknya. Kalau jarak dua garis sejajar, ya dari dua garis sejajar itu ditarik garis yang tegak lurus keduanya, maka perpotongan garis tersebut dengan garis yang ada di sini, maksudnya titik P dengan titik Q. Nah, PQ ini adalah jaraknya. Terus kemudian kalau ada P dan Q, maka dari pusat lingkaran itu ditarik garis melalui P. Nanti perpotongannya dengan lingkarannya, dengan sisi lingkarannya itu kita beri nama titik Q. Maka panjang PQ ini adalah jarak antara titik dengan lingkaran. Dan kalau ada dua lingkaran yang pusatnya sama, dari pusatnya itu dibuat jari-jari, nanti jari-jari yang besar dikurangi dengan jari-jari yang kecil yang dimaksud PQ ini, maka PQ ini adalah jarak antara kedua lingkaran yang pusatnya sama. Nah, terus kemudian di sini ada prinsip yang ada pada jarak. Jadi prinsip yang ada pada jarak itu sebagai berikut. Jadi di situ ada suatu garis yang tegak lurus. Jadi ada garis tegak lurus. Ya, mungkin bingung ya. Kalau bingung ini sebagai saya simbolkan. Jadi di sini itu kalau mau digambarkan, yang pertama ada ini, ada garis AB. Nah, ada ruas garis AB, bukan garis ya, ruas garis AB. Kemudian di sini ada titik P. Nah, ini ya. Terus kemudian di situ dikatakan kalau titik P ini kalau ditarik garis, dia membagi AB bisektor. Jadi kalau dia bisektor dan tegak lurus, bisektor itu artinya membagi garis AB menjadi dua bagian yang sama panjang dan juga tegak lurus. Jadi dari titik P ini kalau ditarik garis tegak lurus kepada AB, dia membuat garis itu ada tegak lurus dan bisektor. Nah, jadi saya misalkan bingung-bingung ya, saya bingung jelaskannya ini.
Ini ada C, ini ada D. Ya udah gini, ada CD itu merupakan garis yang tegak lurus dan bisektor garis AB. Jadi selain tegak lurus, dia membagi AB menjadi dua bagian yang sama panjang. Dan P ini ada di sini. P itu ada di titik CD. Ini P. P ada di garis CD. Maka P ini pasti akan berjarak sama terhadap ujung dari garis AB. Maksudnya gimana? P ini nanti akan jaraknya dengan A, jaraknya dengan B itu sama. Nah, kalau P-nya di sini, ya P-nya ini juga akan berjarak sama dengan AB. Nah, ini prinsip yang pertama. Jadi intinya itu kalau ada garis bisektor kemudian tegak lurus dari suatu garis, maka titik-titik yang ada pada garis tersebut berjarak sama dengan ujung dari ruas garis tersebut. Itu prinsip yang nomor satu. Nah, kalau prinsip yang kedua ini kebalikannya dari prinsip yang ke satu. Maksudnya gimana? Maksudnya seperti ini. Kalau ada garis AB gini, nah, kemudian ini saya ada titiknya di sini. Nah, kemudian semua titik ada garis lagi, ada garis yang ada di sini. Saya beri warna hijau. Nah, titik-titik yang ada di garis ini, ternyata ini titik-titik di sini. Apabila ada suatu garis AB yang dipotong oleh suatu titik, saya beri nama titiknya ini titik C, saya beri nama garisnya itu garis CD. Jadi saya lagi, ada suatu garis AB yang dipotong oleh garis CD. Kalau titik-titiknya yang ada di CD itu equidistant atau berjarak sama terhadap ujung dari garis AB, maka apa yang disimpulkan? Garis CD ini tegak lurus dan bisektor garis AB. Kebalikan dari prinsip yang nomor satu. Itu prinsip 2. Kalau prinsip 3 itu bunyinya sebagai berikut. Kalau ini berkaitan dengan sudut. Nah, jadi ada suatu sudut kayak gini. Nah, ini saya beri nama sudut A. Nah, jadi ada sudut A. Terus kemudian dari sudut A ini ada bisektor. Bisektor tahu toh, membagi sudut ini menjadi dua bagian yang sama panjang. Misal ini B, jadi AB itu bisektor sudut A. Apa yang disimpulkan? Kalau AB itu bisektor sudut A, maka titik-titik yang ada di AB, saya beri nama titik tersebut P. Titik-titik yang ada di AB pasti mempunyai jarak yang sama. Kan jarak titik dengan garis kan ini tegak lurus ya, mempunyai jarak yang sama dengan sisi-sisi yang ada di A. Jadi mempunyai jarak yang sama dengan sisi-sisi yang di A. Nah, maka PQ dengan PR itu pasti panjangnya sama. Nah, bisa dipahami dari sini. Jadi saya lagi, kalau ada sudut A kemudian dia itu dibisektor oleh suatu garis AB, maka titik-titik yang ada di AB ini kita sebut misalkan ini titik P. Titik-titik yang ada di AB ini pasti mempunyai jarak yang sama dengan sisi-sisi yang ada pada sudut A. Itu prinsip yang nomor 3. Nah, prinsip nomor 4 itu kebalikannya dari prinsip yang nomor 3. Jadi kalau ada sudut A ini, ya di sini ada sudut A, kok titik-titik yang ada, jadi terus kemudian selain sudut A, dari sudut A ini ada suatu garis. Nah, ini garisnya nggak diketahui ya, pokoknya ada suatu garis. Misalkan ini saya beri nama garis AB. Nah, kalau titik-titik di garis AB ini berjarak sama, ini saya beri nama P, ini Q, ini kemudian ini L. Kalau titik-titik yang ada di AB ini berjarak sama dengan garis yang ada di sudut A,
garis yang ada di sudut A, maka AB ini merupakan bisektor dari bisektor dari sudut A. Jadi AB ini pasti mempunyai maka AB ini membagi sudut A menjadi dua bagian yang sama panjang. Nah, kemudian yang ada di sini, kalau ada garis AB, ini misalkan ada garis AB A, ini B, ada garis di sini. Terus kemudian dari garis AB ini ada dua titik. Jadi kalau ada dua titik yang ada di sini, nah dua titik ini saya misalkan titik apa ya ini? Titik P, ini titik Q. Jadi kalau ada titik P dan titik Q, dengan titik P dan Q-nya itu mempunyai jarak yang sama. P dan Q-nya itu mempunyai jarak yang sama dengan pada ujung AB. Jika ada dua titik kok mempunyai jarak yang sama dengan ujung AB, keduanya ya, bukan hanya P saja, Q juga punya jarak sama dengan AB, maka kalau dari P dan Q itu ditarik garis, dia pasti tegak lurus dan bisektor garis AB. Jadi kalau dari PQ itu ditarik garis, jadi kalau PQ itu ditarik garis, maka garis PQ itu tegak lurus dan bisektor garis AB. Nah, kurang lebih biasanya seperti ini. Kalau prinsip 6 ini kalau ini adalah lingkaran luar dari suatu segitiga. Jadi ini mainnya di segitiga. Jadi contohnya kayak gini. Nih ya. Ini ada segitiga ABC. Segitiga ABC. Bisa dipahami? Terus kemudian ABC ini kita akan membuat garis yang tegak lurus. Dari segitiga ABC ini masing-masing sisi itu kita buat garis bisektor dan tegak lurus. Maksudnya gimana tuh Pak? Bisektor dan tegak lurus seperti ini. Contoh AB. Nah, ini ada dua titiknya. Nah, ini membagi dua ya. Kemudian tegak lurus. Nah, jadi masing-masing sisi ini kita buat bisektor dan tegak lurus. Nanti kayak gini. Contoh di sini. Nah, kita pakai warna yang lain. Kita pakai warna apa ya? Biru misalkan. Nah, kita pakai ini. Nah, kita buat garis yang bisektor dan tegak lurus. Dan yang ini, jadi ada titik P, Q, ini misalkan titik R di sini ya. Ini juga kita buat garis yang tegak lurus ini. Kan berkumpul di sini. Nah, perpotongan ini saya beri nama titik P. Kalau begitu ini jangan P ini. P, Q, R ini S lah misalkan. Adalah titik S. Titik S ini. Nah, ini yang tengah ini adalah titik P. Perpotongan dari bisektor dan tegak lurus masing-masing sisi. Titik ini. Nah, maka titik P ini berjarak sama dengan ini. Titik P ini berjarak sama dengan titik sudut yang ada di dalam suatu segitiga, di dalam sisi segitiga. Kok bisa gitu Pak? Ya karena ini kan tadi kan prinsip ke-1 itu mengatakan kalau ada garis yang tegak lurus dan bisektor ini
dari suatu sisi, maka titik-titik yang ada di garis tersebut itu berjarak sama dengan ujungnya. Berarti kalau mungkin dinalar sebagai berikut. Berarti P ini berjarak sama dengan A dengan B. Kemudian P ini juga berjarak yang sama dengan B dengan C. Kok bisa? Karena dia itu tegak lurus dan bisektor dari garis BC. Nah, kalau begitu disimpulkan apa? Ya, P ini berjarak sama dengan ke semua titik sudut yang ada di dalam segitiga. Makanya ini namanya lingkaran titik pusat lingkaran luar. Lingkarannya karena segitiganya di luar. Nah, terus kemudian ada lagi yang bentuknya seperti ini. Nah, kalau ini bentuknya adalah kalau ada segitiga. Waduh, saya tuh bingung menjelaskan ini. Kalau ada segitiga kayak gini, saya beri nama A, BC segitiganya. Nah, dari masing-masing sudut ini dibuat garis bisektor sudut. Kalau tadi bisektor garis ya. Ini bisektor sudut. Nah, di sini kurang lebih. Nah, nanti akan ketemu titiknya di sini. Nah, masing-masing, maka titik ini saya beri nama titik P. Titik P ini, dari titik P ini akan bisa dibuat garis yang ini kayak gini, dan ini panjangnya sama. Kok bisa panjangnya sama, Pak? Ya karena tadi kan diketahui, contoh ya, P dengan patokan sudut A. Jadi perhatikan P dengan sudut A. Jadi kalau prinsip kedua tadi, prinsip kedua apa prinsip keberapa ya tadi? Prinsip yang nomor 3, prinsip 3. Jadi kalau perhatikan ini dengan ini, kemudian sudut A. Jadi dikatakan kalau P itu ada di bisektor sudut A, maka P itu berjarak sama dengan sisi-sisi yang ada di sudut A. Berarti P berjarak sama dengan sisi AC, berjarak sama dengan BC. Nah, perhatikan dengan yang C ini. Nah, kalau dengan C gimana? Karena P itu merupakan bisektor sudut C, maka P itu berjarak sama dengan AC dan berjarak yang sama dengan BC. Jadi prinsip nomor 3. Kalau lupa nanti dibaca lagi prinsip nomor 3. Nah, dari situ ini karena ketiganya ini berjarak sama, maka kalau dibuat lingkaran, ini namanya lingkaran dalam. Mungkin gambar yang jelas yang sebelah sini. Ini kan gambar untuk penjelasan aja. Contohnya sebagai berikut. Contohnya ini. Carilah titik P pada BC. Jadi kita harus mencari titik yang ada di garis BC. Kita disuruh membuat titik P yang ada pada BC. Titik tersebut harus berjarak sama dengan AC. Jadi harus berjarak sama dengan AC. Nah, caranya gimana? Caranya menggunakan prinsip 1. Dari AC kita buat garis yang tegak lurus dan bisektor garis AC. Dari AC itu kita buat. Nah, disinilah letak dari P. Nah, P ini berjarak yang sama dengan A, berjarak yang sama dengan C. Nah, caranya kayak gitu. Nah, kalau B gimana? Titik Q pada AB. Jadi Q nanti ada di AB. Q berjarak sama dari BC dan AC. Nah, berjarak sama dengan BC dan AC. Berarti ini kan sudut ya. Nah, karena pengennya itu berjarak sama dengan BC dan AC, ya kita buat bisektor. Kita buat bisektor sudut, bukan bisektor garis, ini bisektor sudut, nanti akan berpotongan. Nah, ini kan bisektor sudut, maka titiknya itu di sini. Nah, ini saya bernama titik Q. Nah, caranya kayak gitu. Kalau titik R titik tengah lingkaran luar. Nah, tengah lingkaran luar berarti kita buat ini sudah. Ini kita pakai yang
BC aja ya, BC. Letaknya di sini. Nah, ini jaraknya sama. Aduh, ribet ya. Ini saya hapus dulu ya untuk membuat yang C. Nah, kalau ada gambarnya ini bentuknya jadi nggak karu-karuan. Nah, kalau yang C, R titik tengah lingkaran luar. Titik tengah lingkaran luar. Berarti nanti menggunakan prinsip yang nomor 6. Caranya gimana? Caranya sebagai berikut. Dari AC kita buat garis tegak lurus kayak gini. Kemudian kita buat dari AB, kita buat garis tegak lurus juga. Tegak lurus. Ini juga tegak lurus. Nah, jaraknya sama. Nah, maka perpotongan ini adalah titik R. Kalau dibuat pakai jangka, nanti R itu panjangnya sama, berjarak sama terhadap sudut-sudut yang ada di dalam suatu segitiga. Nah, kalau sekarang titik S lingkaran tengah, ini saya hapus lagi lah. Nanti kalau double-double gambarnya ribet. Jadi S titik tengah dari titik lingkaran dalam suatu segitiga AB. Nah, caranya gimana? Caranya kita buat kayak gini, bisektor sudut AB, terus kita buat juga bebas. 2 aja udah cukup, jadi nggak usah banyak-banyak, nggak usah sampai 3, 2 aja sudah cukup. Nah, titiknya kan ini, titik ini adalah titik yang berjarak sama pada sisi suatu segitiga. Nah, kalau dibuat nanti akan ketemu lingkarannya seperti ini. Kalau detail gambarnya, ini adalah titik S, perpotongannya itu titik S. Nah, caranya seperti itu terapannya. Baik, sementara itu dulu. Saya mohon maaf kalau penjelasannya kurang jelas. Saya cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.